Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai laporan keuangan UMKM, yaitu Cafe Toxic. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mawadah Syakinah Setiadi. Kemudian ada Siti Salwakalisa, Amirul Hamam Wicaksono, Fabio Aswad Ibrahim, Bagas Mardianta Sundawa, dan Kaisa Nirtita Fahri. Berikut adalah laporan keuangan Cafe Toxic. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Dan yang ketiga ada Statement of Financial Position atau neraca. Kemudian bisa dilanjut dengan teman saya. Di soal pertama, kita akan membahas tentang modal kerja bersih. Seperti yang sudah diketahui dari laporan keuangan Cafe Toxic, kas yang dimiliki oleh Cafe Toxic adalah sebesar Rp4.331.200. Sedangkan untuk inventory dan piutangnya adalah 0, sehingga total aktiva lancar yang dimiliki oleh Cafe Toxic adalah sebesar Rp4.331.200. Kemudian untuk liabilitas lancarnya, utang usaha dan utang jangka pendek sama-sama bernilai 0, sehingga untuk total liabilitas lancarnya adalah 0. Kemudian untuk menghitung modal kerja bersih, kita bisa mengurangi total aktiva lancar dengan total liabilitas lancar, sehingga modal kerja bersih yang dimiliki oleh Cafe Toxic adalah sebesar Rp4.331.200. Kemudian untuk analisis likuiditas perusahaan, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Cafe Toxic memiliki modal kerja bersih positif. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan cukup baik karena aktiva lancar lebih besar dari liabilitas lancar, sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, berikutnya kita akan menganalisis kebijakan modal kerja dari Cafe Toxic ini. Nah, di sini kita punya what if condition atau kondisi permisalan. Jika Cafe Toxic memiliki ciri, yang pertama, dia punya kas yang besar, kedua, persediaannya tinggi, yang ketiga, piutangnya longgar. Nah, dia itu masuk ke kebijakan modal kerja yang mana? Karena dia memiliki 3 ciri-ciri ini, maka Cafe Toxic itu termasuk ke dalam kebijakan konservatif. Di sini saya juga mengambil data ya, atau mengambil kutipan dari modul level dasar manajemen keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, yang dimana kebijakan konservatif adalah perencanaan pemenuhan kebutuhan modal kerja dengan melonggarkan likuiditas perusahaan, yang dimana perusahaan akan memiliki kas dan persediaan dalam jumlah yang besar karena memiliki likuiditas yang longgar ataupun tinggi. Nah, jadi itu kenapa Cafe Toxic ini dia termasuk ke dalam kebijakan konservatif kalau misalkan dia memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Nah, tapi apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Ternyata ada ya. Jadi dia punya 3 kelebihan dan juga 3 kekurangan karena dia memakai kebijakan konservatif. Nah, kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, dia itu likuiditas tinggi. Nah, kenapa likuiditas tinggi? Karena dia punya kas yang besar, sehingga dia mau bayar, misalkan karena dia punya kas yang istilah kata itu ready untuk dipakai, berarti dia bisa dengan longgarnya menggunakan duitnya untuk misalkan membayar kewajiban lancar ataupun membayar beban-beban yang lainnya gitu, karena kasnya udah ready dan siap untuk dipakai kapan aja, dan juga dia punya jumlah yang besar. Makanya bisa dibilang kalau kelebihan dari kebijakan konservatif ini, dia punya tingkat likuiditas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, operasional berjalan lancar. Kenapa? Karena selain dia punya kas yang besar, dia juga punya persediaan yang tinggi, yang dimana mereka kalau mau produksi, karena ini kan Cafe Toxic ya, misalkan dia mau bikin kopi, nah karena dia punya persediaan yang tinggi, maka dia bisa menghasilkan kopi dalam jumlah yang banyak dan juga kapan saja, karena mereka punya persediaan yang tinggi dan juga udah ready gitu, mereka punya, yang dimana ini akan membuat operasional mereka itu bisa jalan dengan lancar. Mereka mau produksi berapa mampu, mereka mau buat kapan aja juga bisa-bisa aja gitu, sanggup mereka. Dan yang ketiga, volume penjualan meningkat karena ini dipengaruhi oleh piutang longgar. Nah, piutang longgar itu maksudnya berarti mereka punya regulasi kalau mereka itu membolehkan pembeli untuk berhutang gitu, yang dimana pastinya ini akan menarik pembeli, lebih banyak pembeli lagi, karena pembeli mikir, oh aku bisa ngutang dulu nih sebelum kita bayar, ternyata kita bisa ngutang loh di cafe ini, yang dimana itu akan menarik perhatian pembeli untuk membeli dengan berhutang, yang dimana pastinya akan meningkatkan volume penjualan seperti itu. Nah, tapi kebijakan ini tuh memang dia sifatnya seperti pedang bermata dua, yang dimana dia juga punya kekurangannya yang berbalikan dengan kelebihan yang tadi.
Misalkan di sini kita bahas kekurangannya, yang pertama itu return on asset yang rendah. Kenapa ROA-nya rendah? Karena walaupun mereka punya kas yang besar, yang dimana berarti likuiditas mereka itu tinggi, tapi kas mereka itu nggak produktif. Kas mereka itu tidak bekerja gitu, cuma diam mengendap di satu tempat saja. Yang dimana ini pasti akan membuat kafe toksik memiliki ROA yang rendah jika dibandingkan dengan kafe lain yang mungkin kasnya tidak besar. Karena kasnya mereka kebanyakan disimpan, diam, tidak bekerja, tidak produktif, tidak menghasilkan suatu penghasilan, maka ROA dari kafe toksik ini akan rendah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya penyimpanan tinggi. Kenapa? Karena tadi ini hubungannya dengan persediaan tinggi. Ya, walaupun persediaannya tinggi tapi operasionalnya juga berjalan lancar, tapi karena mereka itu punya banyak persediaan, akhirnya mereka harus memikirkan cara penyimpanannya seperti apa. Misalkan nih, mereka kan kafe ya, berarti mereka punya kopi, susu, dan juga gula dalam jumlah yang banyak gitu. Akhirnya mereka harus memikirkan cara untuk menyimpan ketiga benda ini dengan kuantitas yang banyak, dan juga mereka juga harus memikirkan bagaimana strukturnya supaya ini tuh awet gitu, biar nggak rugi gitu. Jadi mereka harus mikirin tempat, mikirin space, mikirin struktur penyimpanannya seperti apa supaya ini bisa nyimpen barang dalam jumlah yang banyak dan juga awet gitu. Dan yang terakhir, risiko piutang tak tertagih tinggi. Nah, ini juga balik lagi, ini berhubungan dengan piutang yang longgar. Walaupun iya memang piutangnya itu kita longgar, jadi pembeli bisa berhutang dan volume penjualan kita meningkat, tapi justru malah timbul risiko piutang tak tertagih karena akhirnya banyak orang-orang yang ingin berhutang gitu. Mau beli kopi ngutang dulu lah gitu. Dan akhirnya kita malah nggak tahu nih kira-kira mana sih dari mereka yang sebenarnya sanggup untuk membayar, atau bisa aja ada oknum yang malah nggak bayar gitu, yang artinya jadinya piutang tak tertagih. Nah, karena itu ini seperti pedang bermata dua ya. Dari kelebihannya, yang pertama likuiditas tinggi, operasional lancar, dan volume penjualan meningkat, tapi juga punya kekurangan yang dimana ROA-nya rendah, biaya penyimpanannya tinggi, dan juga risiko piutang tak tertagih yang tinggi. Oke, seperti itu untuk analisis kebijakan modal kerja dari kafe toksik ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Beralih ke analisis siklus operasi. Kafe toksik tidak memiliki periode persediaan dan periode piutang. Nah, dari sini, dari pernyataan ini kita akan mendapatkan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, hitung siklus operasinya. Yang kedua, apa artinya bagi perusahaan? Nah, lanjut kita melakukan perhitungan siklus operasi. Siklus operasi itu rumusnya adalah periode persediaan ditambah periode piutang. Tadi sudah diberikan pernyataannya, yaitu kafe toksik tidak memiliki periode persediaan dan periode piutang. Kita lanjut saja. Kita masukkan ke rumusnya, siklus operasi sama dengan periode persediaan ditambah dengan periode piutang. Karena periode persediaan dan periode piutangnya adalah 0 hari, maka siklus operasinya adalah 0 hari juga. Nah, apa sih arti siklus operasi 0 hari bagi kafe toksik? Yang pertama, ada sistem penjualan tunai. Kafe langsung menerima uang tunai dari konsumen pada saat produk makanan atau minuman diserahkan. Tidak ada pelanggaran kredit bagi pelanggan, sehingga perusahaan tidak perlu menunggu berhari-hari untuk mengubah piutang menjadi kas. Selanjutnya ada risiko piutang macet 0. Karena tidak memiliki periode piutang, atau bisa dengan bahasa lain, pelanggan tidak bisa ngutang, kafe toksik terhindar dari risiko kerugian akibat pelanggan yang tidak membayar hutangnya. Selanjutnya ada arus kas dan likuiditas sangat tinggi. Karena siklusnya 0 hari, perputaran kas menjadi sangat cepat. Begitu modal dikeluarkan untuk membeli bahan atau perlengkapan harian, modal tersebut langsung kembali dalam bentuk kas pada hari yang sama setelah produk terjual. Hal ini meminimalkan kebutuhan akan modal kerja mengendap yang besar. Selanjutnya adalah efisiensi konversi persediaan. Bahan baku dibeli, langsung diolah, dan langsung habis terjual pada hari yang sama atau dalam waktu yang sangat singkat. Semua pengeluaran bahan langsung terkonversi menjadi penjualan, sehingga tidak ada barang yang menumpuk di gudang. Baik, perkenalkan nama saya Kaesa Nirdita Fahri dengan NPM 25066-27425. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis siklus operasi. Sekarang saya akan membahas mengenai analisis siklus kas. Di sini, kafe toksik tidak memiliki periode persediaan, periode piutang, dan periode utang. Pertanyaannya, hitung siklus kas dan apa artinya bagi perusahaan?
Pertama-tama kita hitung dulu siklus kasnya dengan rumus siklus kas sama dengan periode persediaan ditambah periode piutang dikurang periode utang. Selanjutnya kita jabarkan periode persediaan sama dengan 0, periode piutang sama dengan 0 hari, periode utang sama dengan 0 hari. Sehingga siklus kas sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan 0 hari. Nah, siklus kas 0 hari ini apa sih artinya bagi kafe toksik? Oke, next. Di sini ada dua dampak ya, dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita bahas dulu yang dampak positif. Yang pertama yaitu likuiditas sangat sehat dan instan. Maknanya, kafe tidak perlu menunggu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mengubah modal yang keluar menjadi kas kembali. Begitu produk terjual, uang tunai langsung masuk ke laci kas atau cash on hand. Yang kedua, bebas risiko piutang macet atau bad debts. Karena periode piutangnya adalah 0 hari, kafe terhindar dari risiko pelanggan yang gagal bayar atau kabur. Yang ketiga, efisiensi modal kerja. Artinya, tidak ada modal yang mengendap dalam bentuk barang rongsokan di gudang. Ya, karena periode persediaannya 0, maupun uang yang mendek di tangan orang lain. Yang keempat, bebas beban utang. Dengan melunasi semuanya secara tunai atau periode utang 0, kafe ini memiliki fleksibilitas operasional yang bersih tanpa dikejar-kejar oleh penagih utang atau kreditor. Selanjutnya kita bahas dari segi dampak negatif. Yang pertama yaitu kehilangan daya tawar atau leverage dari supplier. Artinya dengan periode utang 0 hari, pemilik kafe selalu menggunakan uang sendiri di depan untuk membeli perlengkapan. Mereka tidak memanfaatkan fasilitas atau yang disebut fasilitas kredit komersial dari supplier yang sebenarnya bisa digunakan untuk menjaga napas kas lebih panjang. Yang kedua yaitu kerentanan terhadap fluktuasi penjualan harian. Karena siklusnya harian dan instan, jika suatu hari kafe sepi penonton atau pelanggan, pendapatan akan langsung drop drastis pada hari itu juga. Sementara beban tetap atau seperti listrik atau gaji itu harus dibayar tunai kan. Yang ketiga itu terlihat dari kerugian bulan pertama. Karena semua investasi awal seperti renovasi, dekorasi, reparasi langsung dihantamkan secara tunai di awal, kafe langsung mencatat rugi usaha sebesar minus 2.872.000 karena arus kas masuk belum mampu mengejar pengeluaran tunai yang besar tersebut. Oke, sekian pembahasan mengenai analisis siklus kas. Terima kasih. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang analisis kebijakan modal kerja yang dilakuin oleh kafe toksik. Nah, ini ada beberapa poin jika kafe toksik menerapkan. Yang pertama itu kas rendah, kedua itu persediaan minim, dan yang ketiga itu banyak utang jangka pendek. Dan di sini ada pertanyaan nih. Kebijakan apa sih yang digunain sama kafe toksik ini? Jadi kebijakan yang diterapin itu adalah kebijakan pendanaan agresif atau aggressive financial policy atau pendekatan modal kerja yang sangat berisiko. Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa saya menyimpulkan bahwa si kafe toksik ini tuh menggunakan pendanaan agresif. Yang pertama, si kasnya itu rendah, bahkan sampai negatif nih. Nah, jadi di laporan keuangan itu menunjukkan saldo kas itu sebesar 4.331.000 di sisi kredit, yang which is itu artinya minus kasnya. Nah, angka negatif ini menandakan perusahaan tidak memiliki likuiditas instan untuk operasional. Kalian bisa bayangin aja kalau misalkan suatu perusahaan atau suatu UMKM itu di laporan keuangannya kasnya itu minus, berarti kan dia nggak ada kas dong, bahkan dia punya utang gitu. Nah, terus yang kedua itu banyak utang jangka pendek. Strategi ini biasanya mengandalkan kewajiban jangka pendek untuk mendanai aset. Meskipun pada laporan laporan utangnya itu tercatat 0 di akhir periode, kondisi kas yang minus menunjukkan bahwa operasional dibiayai oleh pengeluaran yang melampaui penerimaan, yang secara substansi merupakan utang terselubung atau ketergantungan pada modal pemilik yang terus tergerus. Jadi di sini tuh saya menyimpulkan bahwa walaupun di laporan posisi keuangannya di bagian liability-nya itu 0, saya tuh mengasumsikan bahwa si pemilik kafe ini tuh terus-terusan menggunakan uang pribadinya gitu buat
meminjamkan terlebih dahulu ke kafe ini, tapi tidak dicatat oleh akuntansi UMKM ini. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu kesalahan karena tidak adanya transparansi dan tidak adanya pencatatan. Karena secara logika aja suatu perusahaan itu nggak mungkin kasnya tuh sampai di posisi kredit gitu teman-teman. Ya, lanjut. Yang kedua itu ada apa sih resiko utamanya dari ketiga poin ini? Nah, resiko likuiditas insolvensi. Ini adalah risiko yang paling nyata karena perusahaan itu tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo tepat waktu akibat kas yang minus. Kalian bisa bayangin teman-teman kalau misalkan di suatu perusahaan ini tuh atau suatu UMKM ini tuh tiba-tiba ada beban operasional yang tidak terduga itu atau ada beban yang tidak terduga gitu. Sedangkan posisi kasnya aja minus. Gimana caranya dia bisa ngebayar hal tersebut selain dari modal yang bakal ditanamin lagi sama si pemilik kafe tersebut. Terus yang kedua itu ada gangguan operasional. Persediaan yang minim beresiko menyebabkan stock out atau kehabisan bahan baku. Sehingga kafe toksik bisa kehilangan potensi penjualan karena tidak mampu melayani pesanan pelanggan. Nah, di sini juga ada ada kondisi di mana si cafe toxic ini tuh persediaannya tuh minim banget teman-teman, dan bisa kita lihat juga di bagian kasnya juga itu sangat minim bahkan sampai minus gitu kan. Nah ini bisa jadi resiko yang sangat besar untuk suatu kafe atau suatu UMKM karena gimana caranya mereka bisa melakukan restock gitu kalau misalkan tiba-tiba kehabisan bahan baku pas lagi operasional. Yang tiga, itu beban bunga atau dendanya. Nah, jika utang jangka pendek tidak segera ditutup oleh arus kas yang masuk dari penjualan, yang saat ini hanya 4.172.000 dibandingkan total bebannya sebesar 7.044.000, perusahaan akan terjerat bunga yang sangat tinggi karena itu, teman-teman. Lanjut. Nah, ada pertanyaan juga nih, kapan strategi ini tuh tepat digunakan? Menurut saya, yang pertama itu fase awal perintisan atau startup phase kayak si Toxic ini. Nah, seperti Cafe Toxic yang baru beroperasi, pada tahap ini pengeluaran besar untuk aset tetap yaitu peralatan sebesar 3.331.000 dan beban awal yaitu ada renovasi dan dekorasi total 3.750.000 sering kali melampaui pendapatan. Jadi karena si ini tuh baru UMKM dari ini baru dibuka gitu, otomatis biasanya rata-rata tuh kan minus dulu tuh. Ada UMKM yang baru buka tuh biasanya minus dulu karena ada beberapa biaya yang emang gede di awal, kayak misalkan dia harus beli peralatan, terus ada renovasi, dekorasi dan lain-lain, dan itu bahkan melampaui dari kasnya itu sendiri gitu, kasih perusahaan tersebut. Yang kedua, ketika perputaran persediaan yang sangat cepat. Nah, jika kafe memiliki sistem just in time, persediaan tuh minim tepat digunakan agar tidak ada modal yang mengendap pada bahan baku yang mudah busuk. Terus yang ketiga, ini tuh cocok ketika ekspektasi pertumbuhan tuh tinggi gitu. Nah, jika pemilik yakin penjualan bulan berikutnya akan melonjak tajam sehingga mampu menutupi defisit kas saat ini. Nah, jadi boleh aja sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita mau pakai kebijakan kayak gini gitu. Yang si kasnya itu rendah bahkan bahkan negatif. Itu kalau misalkan kita tuh kayak bener-bener yakin banget di bulan selanjutnya atau di operasional selanjutnya itu kita tuh bakalan dapat kas yang gede banget gitu, kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.